Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas Farida dipimpin teman-teman untuk berdoa yuk. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Sudah berdoa semuanya ya. Sudah, Ibu Ibu. harap pembelajaran kita hari ini dapat dipahami ya. Untuk sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Alia Hafiz. Saya Bu. Hadir ya. Fendi Azizi, Hadir Bu. Vela Lutfia, Hadir Bu. Farida. Hadir Ibu. Sebelumnya ada temannya yang tidak masuk belum? Apa yang Ibu belum absen? Masuk semua Ibu. Semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya suatu penyanyian biar kita lebih semangat dalam belajar ya. Oke, Ibu. Pertama-tama ikutin Ibu dulu, nanti kita baru menyanyi bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nanti gitu ya. Oke, Ibu. Ayo Farida kita pimpin dulu teman-teman ya. 1, 2, 3. Semangat. Di sini tadi Ibu sudah mengabsen ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini Ibu akan memulai pembelajarannya itu dengan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada organ tubuh manusia. Ibu mau tanya dulu ya sama kalian. Pertama-tama ada yang tahu nggak sih tentang kalau manusia itu nafasnya dari mana? Hidung. Betul Feni. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya apakah materi yang kemarin masih pada ingat semuanya? Lupa. Feni kamu ingat kemarin kita belajar apa? Kemarin tuh kan Ibu kemarin sudah bilang untuk mencatat semuanya ya. Kemarin kita membahas tentang organ pernapasan pada hewan. Hari ini kita membahas tentang manusia ya anak-anak ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang penyakit-penyakit yang ada dalam organ tubuh manusia, terutama pada pernapasan. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan kalian judul bacaan ya. Jadi di sini ada berita tentang ribuan warga di Riau terkena penyakit pernapasan. Sebelumnya kalian dibaca dulu. Untuk tadi teman-temannya dibaca dulu ya. Dan kalian akan membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Oke anak-anak, hari ini kan tadi Ibu jelasin ya, kita akan membahas tentang penyakit organ yang ada dalam tubuh manusia, terutama pernapasan. Materi ini tuh berhubungan dengan sistem pernapasan yang ada dalam tubuh kita. Contohnya itu kayak ada penyakit bronkitis, ada penyakit influenza, itu kan terjadi di dalam sistem pernapasan. Kalian tahu nggak sih kita bernafas itu lewat apa, dari mana? Hidung. Betul. Tadi kan Ibu udah kasih ya sama kalian teks bacaannya. Silahkan dibaca dulu. Nanti Ibu akan tanya faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Sebelum itu, Ibu minta Vela untuk membacakan sebuah cerita yang ada di halaman 51 ya, subtema 2, tentang temanya itu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Silakan dibaca untuk Vela. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Indo berjalan bersama pulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang kaki jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu yang terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman.
menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Ah, segarnya dari pohon ini, aku bergantung lagi, kata Dayu. Di bawahnya juga Vela yang Dayu batuk. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Ya, terima kasih Vela sudah dibacakan. Sama Ibu. Di sini Ibu punya soal untuk kalian. Siapa yang bisa jawab ya? Soal pertama ada, mengapa Dayu batuk-batuk? Ada yang tahu? Karena polusi udara dari mobil yang mengeluarkan asap pekat. Betul untuk Alia. Sekarang Ibu punya pertanyaan lagi ya. Ada berapa tokoh yang ada dalam cerita ini? Saya Ibu mau jawab. Farida jawab. Ada 3 tokoh Ibu. Ada siapa aja? Siti, Dayu, dan Edo. Dapat poin ya untuk Farida juga. Ibu. Ibu punya satu pertanyaan lagi nih. Mengapa kita merasa sangat nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kalau saya Bu, Ya, Feni silakan dijawab. karena segarnya udara di bawah pohon yang sangat sejuk. Betul ya, masing-masing dari kalian Ibu kasih 1 poin ya. Ibu. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah memberikan pertanyaan untuk kalian ya. Sekarang waktunya Ibu yang menjelaskan. Tadi kan kita masuk ke dalam gangguan pernafasan pada manusia ya. Dari materi ini tuh terdapat banyak faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisik itu misalkan adanya kelainan pada organ dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Seperti misalnya bayi yang terlahir secara prematur. Bayi prematur itu kan lahirnya sebelum waktunya ya. Jadi di dalam tubuhnya itu tuh belum sempurna. Jadi mereka tuh harus membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Yang pertama itu ada influenza, ada asma, ada bronkitis, bahkan sampai kanker paru-paru. Jadi bagi kalian yang sering naik kendaraan seperti naik motor atau naik kendaraan umum, Ibu sarankan sebaiknya kalian memakai masker keluar karena banyak polusi-polusi yang kita nggak kelihatan kan polusi itu kayak gimana, nanti bisa jadi takutnya jadi sesak di kita bernapas. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kita bernafas itu kan menghirup oksigen. Oksigen yang kita hirup itu kan dari udara. Udara yang kita hirup kan nggak kelihatan ya. Udaranya dari ada udara motor, ada bahkan udara bersih gitu. Kita kan nggak tahu itu. Faktor lingkungan itu ada juga dari asap kendaraan, bahkan asap pabrik. Kalau yang rumahnya dekat pabrik, asap rokok. Makanya Ibu sarankan untuk hati-hati jika orang tuanya ada yang merokok. Terus jadi kan kalau kita menghirup udara kotor itu udah bercampur ya, oksigen yang kita hirup kan jadi menipis. Jadi sehingga kita merasa sesak nafas saat bernafas karena kebanyakan udara kotor yang kita hirup. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan lagi satu cerita ya. Ibu yang akan membacakan. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita. Kalian disimak baik-baik ya bukunya. Pagi ini udara terasa dingin. Di sebuah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat ini disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya kayak udara dingin, rambut, bulu hewan, kotoran, debu, bahkan tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma itu berupa batuk. Yang pertama batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Yang keempat rasa berat di dada. Dan yang kelima dahak sulit keluar. Tadi Ibu sudah menjelaskan penyakit asma ya. Kalian sudah didengarkan dengan baik-baik. Baik anak-anak,
Ibu punya cerita lagi nih ya. Lihat halaman, kalian buka halaman 61. Di situ ada banyak orang bergotong royong atau kerja bakti. Coba Ibu minta satu dari kalian untuk membacakan ceritanya ya. Untuk Feni, coba dibacakan ya. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompas yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Feni sudah membacakan. Di sini terlihat jelas ya, dari cerita ini tuh ada yang namanya pencemaran lingkungan yang membuat warga sekitar menjadi tidak enak dalam menghirup udara, yaitu karena bau kotor dan bau dari sampah tersebut. Di sini Ibu akan menampilkan video tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dalam pernafasan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, tapi di sini akan Ibu tampilkan lagi videonya agar kalian lebih bisa melihat jelas. Bu, Ucok berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik, Mang. Oi, duluan ya.
Bersama Dayu, kita akan mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada bahasan yaitu udara, sistem organ pernafasan pada manusia. Langsung saja ya. Udara. Apa sih itu udara? Teman-teman ada yang tahu tidak? Udara adalah salah satu jenis zat yang sangat dibutuhkan setiap makhluk hidup. Tanpa udara tidak akan ada kehidupan, karena udara merupakan salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi. Kita juga sangat bergantung terhadap udara loh. Itulah kenapa kita harus tahu apa itu udara, bagaimana ciri-cirinya, dan apa manfaatnya. Ini dia ciri-ciri udara bersih dan sehat. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, terasa segar, terasa sejuk apabila kita hirup. Namun, belakangan ini udara sungguh menjadi tercemar dan dapat menyakiti makhluk hidup. Dengan begitu, sungguh sangat diperlukan pelestarian udara bagi lingkungan yang kita tempati ini. Beberapa cara menjaga kelestarian udara. Menanam pohon di berbagai tempat, menanam tanaman hias, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, kita harus berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Yeay, oke. Cukup sekian. Terima kasih. Dadah. Baik anak-anak, kita buka halaman 64. Di sana kan ada beberapa soal ya, beberapa pertanyaan dari cerita yang tadi sudah dibacakan oleh Feni. Ibu minta kalian untuk menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Nanti silahkan maju ke depan untuk membacakannya, atau nanti ibu panggil satu persatu ya. Ibu. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Bila ada kesulitan boleh ditanyakan dengan ibu ya. Ibu.
ya anak-anak. Iya Bu. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Ibu. Baik. Sekarang Ibu kita mulai diskusinya ya. Ya, Ibu Ibu. tunjuk ya satu persatu. Nomor 1, kapan kerja bakti dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Bu. Ya, baik tadi di apa jawabannya? Pada hari Minggu Bu. Hari Minggu ya, betul. Nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Saya Bu, Ya, Alia baik dijawab. di daerah tempat tinggal Edo. Betul. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Saya Bu jawab. Farida, tolong dijawab. Karena lingkungan yang tercemar dan banyaknya tumpukan sampah yang membusuk sehingga kerja bakti dilakukan. Betul. Jadi dia sehingga mencemarkan lingkungan ya, jadi Ya. bau lingkungan sekitarnya. Baik, pertanyaan terakhir nomor 4 ya. Vela belum menjawab ya dari tadi ya. Iya, Bu. Sekarang Vela ibu tanya, siapa yang mengikuti kerja bakti? Para warga dan masyarakat sekitar. Dari cerita di atas, kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwa di sini tuh termasuk yang namanya pencemaran lingkungan, pencemaran udara, sehingga menjadikan udara sekitar tuh tidak enak untuk dihirup. Ini bisa masuk kalau dibiarkan, bisa masuk ke dalam ada penyakitnya ya anak-anak. Oke, tadi Ibu hari ini kita sudah membahas tentang penyakit, tentang pencemaran udara, tentang gangguan-gangguan pernapasan lainnya. Pada hari ini, apakah ada yang belum dipahami tentang pembelajarannya? Yang Mau belum nanya. tanya, yang belum ngerti silakan bertanya. Bronkitis itu apa sih Bu? Bronkitis ya. Bronkitis itu adalah penyakit Vela. Tadi Ibu baru menjelaskan setengah doang ya. Bronkitis ya. Iya Bu. Bronkitis itu adalah penyakit atau peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa penghubung sebagai penyalur udara dari tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Penyebab dan ciri-ciri penyakit bronkitis adalah gejala umumnya adalah batuk yang dapat disertai dengan demam, sesak nafas, sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk itu dapat menyebabkan pada nyeri di dada atau penurunan kesadaran. Jadi penyakit bronkitis itu sebenarnya penyakit yang cukup mengerikan ya, karena dia bisa menghilangkan kesadaran seseorang kalau sudah batuknya itu terlalu lama. Jadi menurut Ibu, buat kalian yang mungkin sudah merasa batuk lebih dari 1 atau 2 minggu, sebaiknya kalian akan melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Itu Vela sudah mencakup semua jawaban Ibu. Iya Bu, paham. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Feni mau nanya apa? Influenza itu apa sih Bu? Influenza ya. Influenza itu sebenarnya penyakit yang hampir sama dengan penyakit bronkitis. Cuma influenza itu adalah virus. Virus influenza ini menyebar melalui udara atau tetesan, bisa juga percikan air liur. Ketika seseorang terinfeksi batuk ini tuh
virus yang dia keluarkan bisa saja kita hirup. Itu kan secara tidak sadar ya, karena virus yang ada di udara kan kita tidak bisa melihatnya ya. Baik Feni, jawaban ibu sudah dapat mewakili pertanyaan kamu. Mewakili Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ibu tanya. Farida mau tanya Tadi apa? kan ibu udah jelasin kalau misalkan kalau kita lagi di jalan harus pakai masker, itu kenapa ibu? Sebenarnya menurut ibu ya, pakai masker di jalanan itu perlu, karena kan kita nggak tahu udara mana yang bersih, udara mana yang kotor. Kan di jalanan itu luas ya, ada banyak udara dari motor yang ada keluar asapnya itu loh, itu kan berbahaya jika kita hirup. Terus juga ada asap-asap dari pabrik, itu kan nggak baik untuk kita hirup karena itu bersifat gas. Makanya ibu sarankan untuk memakai masker karena itu tuh perlu untuk menjaga kita dari udara-udara yang tidak baik untuk kesehatan. Sudah jawab? Sudah mencakup semuanya, Farida? Sudah ibu, terima kasih. Sama-sama. Alia ingin bertanya? Sudah Bu. Kalian sudah paham semua ya berarti ya Sudah tentang paham, pembelajaran Ibu. kita hari ini ya. Baik. Sekarang ibu akan mengulang pembelajaran yang tadi kita pelajari ya. Jadi menurut ibu penyakit pada gangguan pernapasan itu cukup banyak ya. Kayak tadi sudah ada influenza, bronkitis, asma, selain itu mungkin penyakit bawaan. Tapi kan juga kita harus hati-hati ya. Termasuk juga yang paling parah itu paru-paru, itu berbahaya banget. Makanya kita harus hati-hati ya dalam menghirup udara tuh, kalau bisa pakai masker tadi yang kayak ibu bilang. Kesimpulannya hari ini adalah kita dapat banyak pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya kalian belum pada tahu ya anak-anak ya. Ya ibu. Penyakit yang kita hirup mungkin orang tua kita taunya itu flu biasa, tapi ternyata kalau sudah batuk berlarut-larut itu harus benar-benar diperiksa ke dokter gitu kan. Ibu menyarankan untuk kalian untuk nanti membaca-baca lagi materi yang tadi kita sudah bahas, baca lagi di rumah materi-materi yang sudah dibahas, materi yang akan ke depan kita bahas juga di halaman selanjutnya ya. Nanti tolong dibahas lagi di rumah, dibaca-baca. Selebihnya itu aja dari ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengamati, yang sudah mau ikut belajar hari ini dengan ibu. Ibu harap pembelajaran kita hari ini tuh dapat masuk ke dalam kehidupan kalian, nanti bisa diterapkan juga ya. Baik, untuk Farida, ibu minta tolong untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama-sama ya. Ya ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya ibu. Terima kasih untuk anak-anak. Mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang tidak enak atau menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak Iya. ya.